Oke, bisa saya mulai ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan yang sudah sabar menunggu. Saat ini kita hadir kembali di ruangan Kortas Tipikor di lantai 6 Gedung Barreskrim Polri, di mana nanti saya didampingi oleh Bapak Kabak Op Tipikor, yaitu Bapak Kombes Pol Ahmad Yusuf Andi, dan bersama Kasubdit 4 Direktorat Penindakan Kortas Tipikor Bapak Kombes Dhani Yulianto, yang nantinya akan menyampaikan tentang perkembangan ungkap kasus terkait dengan tindak pidana korupsi pemberian dana pinjaman kebutuhan modal kerja dari PT Perusahaan PPA kepada PT BAS yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Rekan-rekan media, memang ini dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Kortas Tipikor saat ini terus secara berkesinambungan, transparan dan akuntabel menyelesaikan perkara-perkara yang ditangani, ya. Dan alhamdulillah kita sudah ketemu kesekian kalinya terkait dengan hasil dari pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Kortas Tipikor. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan penyampaian dari Bapak Kabak Op, Pak Kombes Ahmad Yusuf Afandi, terkait perkembangan kasus yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Untuk itu, silakan Pak Kabak Op menyampaikan hasil pengembangan ungkap kasus terkait korupsi yang ditangani. Silakan. Terima kasih, Mas Divhumas Polri selaku senior kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kombes Pol RD, Kabak Penum, kemudian Bapak Dhani Yulianto, Kasubdit 4 Ditindak Kortas Tipikor Polri, rekan-rekan penyidik sekalian, serta teman-teman media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini, Kortas Tipikor Polri akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas pembiayaan invoice financing oleh PT Perusahaan Pengelola Aset Persero, berarti BUMN ya, kepada PT Bintang Abadi Sampurna dalam proyek pengadaan batu bara untuk PT PLN Batubara pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Perkara ini menjadi perhatian serius karena menyangkut pengelolaan dana perusahaan milik negara yang seharusnya digunakan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Penyalahgunaan kewenangan dalam proses pembiayaan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan sekaligus mencederai tata kelola investasi BUMN. Saudara-saudara sekalian, setelah melalui rangkaian proses penyidikan yang komprehensif serta koordinasi intensif dengan jaksa penuntut umum, berkas perkara terkait perkara ini telah dinyatakan lengkap atau P21, sehingga penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka sebagai bagian dari proses penegakan hukum sebelum pelimpahan tahap 2 kepada kejaksaan. Dalam perkara ini, Kortas Tipikor Polri, para penyidik telah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, yaitu yang pertama Saudara IT selaku Investment Manager PT Perusahaan Pengelola Aset Persero, dan yang kedua adalah Saudara FSN selaku Kepala Divisi Operasional PT Bintang Abadi Sampurna.
Sementara itu, untuk tersangka FH selaku Direktur PT Bintang Abadi Sempurna saat ini telah berstatus sebagai narapidana dalam perkara lain dan sedang menjalani pidana di Lapas Salemba. Rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan, dari hasil penyidikan diperoleh fakta bahwa fasilitas pembiayaan senilai 50 miliar diberikan kepada PT BAS Bintang Abadi Sempurna melalui skema invoice financing. Namun dalam pelaksanaannya dana akhirnya dicarikan mencapai sekitar 67,31 miliar rupiah melalui 8 kali pencairan. Penyidik menemukan adanya serangkaian penyimpangan mendasar antara lain. Pertama, proses due diligence dan analisis risiko tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Rekomendasi untuk melaksanakan verifikasi langsung kepada PT PLN Batubara tidak dilaksanakan, padahal hal tersebut merupakan prosedur wajib sesuai SOP internal PT PPA. Kemudian kedua, dokumen invoice dan dokumen pendukung tidak diverifikasi keabsahannya, namun tetap dinyatakan telah memenuhi persyaratan sehingga menjadi dasar pencairan dana. Yang ketiga, pengawasan terhadap mekanisme cash collateral diabaikan, sehingga pencairan tetap dilakukan meskipun persyaratan jaminan tidak terpenuhi. Kemudian keempat, pada pencairan tahap akhir diduga dilakukan rekayasa rekening koran atau bank statement agar seolah-olah saldo rekening jaminan masih mencukupi, padahal kenyataannya tidak. Dokumen yang diduga dipalsukan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pencairan dana berikutnya. Dengan kata lain, perkara ini bukan semata-mata kesalahan administratif, melainkan merupakan rangkaian tindakan yang diduga dilakukan secara sadar, terstruktur, sengaja, dan saling berkaitan, sehingga mengakibatkan dana negara dicarikan tanpa dasar yang sah. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif kerugian keuangan negara oleh BPK RI, perbuatan para tersangka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 38,9 miliar rupiah. Nilai tersebut merupakan kerugian nyata yang timbul akibat penyimpangan dalam proses pembiayaan dimaksud. Dalam rangka optimalisasi aset recovery, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset berupa tanah dan bangunan milik para tersangka yang tersebar di Medan, Bekasi, Bogor, Samarinda, dan Sidoarjo dengan estimasi nilai sekitar 14,5 miliar. Penyitaan tersebut merupakan dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Rekan-rekan media sekalian, penanganan perkara ini menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pembiayaan investasi BUMN tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tapi juga berpotensi mengganggu tata kelola pembiayaan sektor strategis nasional, termasuk sektor energi. Oleh karena itu, kami, Kotas Tipikor, tetap akan mengedepankan 3 fokus utama, yaitu menuntaskan penegakan hukum secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel, kemudian memulihkan kerugian keuangan negara melalui mekanisme aset recovery, dan yang ketiga, mengembangkan penyidikan apabila ditemukan keterlibatan pihak-pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tingkatan ataupun kedudukan yang sama di muka hukum, maka siapapun yang terlibat akan dapat disidik. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kabak-Op Kotas Tipikor Polri yang tadi sudah menjelaskan terkait penahanan tersangka dari proyek pengadaan batubara kepada PT Perusahaan Listrik Negara Batubara di periode 2019-2020. Baik rekan-rekan, saat ini kita silakan jawab ya. Di sini ada Bapak Kabak-Op, Bapak Kasubdit, dan para penyidik. Nanti silakan rekan-rekan media dapat menanyakan hal-hal terkait yang sudah disampaikan tadi. Saya ya, 1. Ada lagi?
Siapa? Enggak. Oh, bukan. Nanya. Ya, silakan satu dulu aja. Sebutkan nama dan dari media mana. Ya, makasih. Andi Pak dari Kata Data. Tadi kan disebutkan nilai kerugian negaranya 30 sekian triliun, sementara aset yang disita dari tersangka 14 sekian triliun. Itu kan ada selisihnya samping. Itu untuk sisa untuk nutupin kerugian keuangan negaranya dari mana, apa langkah yang akan dilakukan, itu satu. Terus kedua, pasal yang dikenakan sama dua tersangka sejauh ini apa ya Pak? Itu dulu, makasih. Ya, baik. Mungkin silakan bisa langsung dijawab. Terima kasih Pak Subit, silakan. Terima kasih. Jadi untuk dugaan kerugian yang sudah dihitung oleh BPK itu 38,8 miliar. Kemudian aset aset atau harta kekayaan berupa tanah dan bangunan senilai kurang lebih 14 miliar. Lalu ditanya hakim akan memutus baik dari denda maupun dari aset-aset yang dimiliki, yang masih dimiliki untuk dapat dilakukan penyitaan dan perampasan guna menutupi kekurangan dari kerugian yang ada. Kalaupun tidak ada, maka akan ditambah dengan hukuman pidana, demikian. Untuk tadi pasal yang ditanyakan, itu pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor terkait dengan adanya penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran hukum sehingga menyebabkan adanya kerugian negara. Demikian. Yang udah dipidana ditambah berarti hukumannya Pak? Gimana? Kan tadi ada 3 tersangka, 1 terpidana yang jadi tersangka juga. Betul. Yang terpidana itu ditambah lagi berarti hukumannya? Betul, karena perkaranya tidak terkait dengan perkara tipikor, itu perkara masalah penipuan yang bersangkutan dan itu disidik juga oleh Barreskrim di tahun 2022. Cukup? Ada lagi teman-teman media? Oke. Sebutkan namanya ya dengan medianya. Yang keras. Untuk penyidikan kami sudah lakukan sejak tahun 2024 dan kemudian keterangan P21-nya dari Kejaksaan itu di awal 2026 dan kemudian untuk tadi yang ditanyakan terkait dengan dokumen yang dipalsukan, apakah ada menerima keuntungan, betul dari hasil penyidikan bahwa ada sebagian uang yang untuk kepentingan pribadi sehingga yang penyidik lakukan adalah melakukan penyitaan terhadap aset yang diduga dibeli dengan uang yang tadi didapatkan dari hasil korupsi. Betul, sejak awal ada permufakatan antara pihak PT PPA, saudara IT, tersangka IT dengan direktur PT BAS, salah satunya dalam hal manipulasi laporan keuangan tadi. Ada lagi teman-teman? Ya, silakan. Ini ada kaitannya sama batu bara yang dicublek Pak? Sudah saya duga pertanyaan itu. Jadi ini tidak ada kaitannya. Ini terkait dengan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas pembiayaan dari PT PPA kepada PT BAS untuk pengadaan batubara kepada PT PLN Batubara di tahun 2019-2020. Jadi tidak ada kaitannya. Baik.
Baik, terima kasih. Jadi tentunya BPK itu menghitung berdasarkan nilai kerugian yang real dan nyata. Jadi di sini BPK menyatakan bahwa kerugian keuangan negaranya adalah sekitar 38,8 miliar. Itu kerugian keuangan negara. Jadi BPK menghitung kerugian keuangan negara secara real dan nyata. Jadi kemudian terkait nanti apabila ada misalnya social loss dan lain sebagainya, tentu ada perhitungan-perhitungan kembali. Terima kasih. Belum ada perhitungan kerugian perekonomian negaranya berarti Pak? Bagaimana? Kan kalau di BPKP ada kerugian keuangan negara sama ada kerugian perekonomian negara. Betul. Yang kedua belum ada berarti? Bukan belum ada. BPK hanya mencatatkan bahwa kerugian keuangan negaranya adalah 38,8 miliar. Ini BPK yang menghitung. Nah, kami penyidik tidak berwenang untuk men-state jumlah kerugian. Kami hanya pada saat awal penyidikan indikasi kerugiannya seperti apa. Itu oke, penyidik. Kami yang menyatakan yang nama state kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti real adalah pihak BPK. Demikian, terima kasih. Baik, ada lagi? Mungkin kalau bisa di masalah ini dulu ya. Ya, yang lain yang terkait dengan kasus ini, silakan. Baik, cukup ya. Baik, rekan-rekan. Dalam pengungkapan perkara ini, Kortas Tipikor, ya, ini bentuk nyata ya dalam penegakan hukum, sekaligus memberikan pesan kepada seluruh masyarakat bahwa setiap penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara ini akan diproses secara hukum, ya, secara tegas tanpa pandang bulu. Termasuk dengan yang kita sampaikan saat ini. Untuk Pak Kabak-Op, Pak Kasubdit, kemudian para rekan-rekan penyidik, terima kasih atas kehadirannya dalam rangka menyampaikan rilis ungkap kasus ini. Dan teman-teman media, terima kasih juga atas kehadirannya. Ya, sebelum saya akhiri, mungkin sekali lagi, apakah ada yang mau ditanyakan terkait kasus yang ditangani saat ini? Kalau memang tidak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.